Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya Waude Asnani. Dan saat ini telah hadir Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027, Bapak Punardin SAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat datang di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dan selamat berkunjung di Geraha Moderasi Beragama Kanwil Kemenak Sultra, yang mana Geraha Moderasi Beragama ini hadir di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Haji Zainal Mustamin, dalam rangka mendukung pengarus utama moderasi beragama di Sulawesi Tenggara. Ya baik, selanjutnya Pak berbicara tentang zakat nih Pak, bagaimana? Barangkali bisa diberikan sedikit gambaran mengenai potensi zakat yang ada di Sulawesi Tenggara saat ini. Terima kasih. Pertama saya atas nama pimpinan Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2022-2027 mengucapkan terima kasih kepada Pak Kakanwil atas fasilitas yang diberikan kepada kami setelah silaturahmi dilanjutkan dengan acara ini. Mudah-mudahan ini bagian tidak terpisahkan dari kebersamaan kita dalam rangka pembangunan umat Islam di daerah ini. Iya. Terkait potensi zakat di Sulawesi Tenggara, berdasarkan data dari Basnas Pusat, bahwa Sulawesi Tenggara ini ditarget tahun ini bisa mengumpulkan zakat 79 miliar rupiah. Itu target nasional. Lalu kemudian berdasarkan data yang kami punya saat ini bahwa potensi zakat di Sulawesi Tenggara itu cukup besar, bisa melebihi dari angka yang ditetapkan oleh Basnas RI. Iya. Tetapi karena kami baru beberapa saat dilantik oleh Bapak Gubernur, maka saat ini kami sedang melakukan konsolidasi untuk mencari data yang valid terkait potensi zakat itu. Baik yang berkaitan dengan para pengusaha, kemudian ASN, kemudian potensi-potensi zakat lain yang bisa dikelola dan digarap oleh Basnas Provinsi. Ya. Terkait dengan pernyataan Pak Kanwil tadi bahwa Kanwil Kemenak Sulawesi Tenggara bersedia bekerja sama, kami sangat berterima kasih karena sebagai lembaga pemerintah tentu Kemenak ini adalah mitra utama. Oleh karena itu, ke depan semua hal yang kami lakukan tentu akan senantiasa berkoordinasi dengan Kanwil Kemenak Sulawesi Tenggara. Iya baik, kemudian program apa saja yang sudah direncanakan nih Pak dalam rangka mencapai yang sudah ditetapkan tadi? Baik, karena kami baru beberapa waktu dilantik, maka secara resmi kami belum menetapkan program. Tapi dari diskusi dari pimpinan dengan sejumlah pihak yang berkompeten itu, kami sudah merencanakan 3 program utama. Yang pertama, kami lagi merencanakan untuk menetapkan desa binaan. Jadi target kami itu dari 17 kabupaten kota direncanakan 34 desa dan kelurahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita merencanakan ada UMKM binaan. Jadi masyarakat yang tadinya mustahik dalam waktu 3 atau 4 tahun ke depan di masa kepemimpinan kami ini bisa menjadi musaki. Karena kan seperti kita ketahui bahwa Basnas ini lembaga untuk menyejahterakan umat Islam. Karena itu bahwa kita mengumpulkan dan mendistribusikan zakat itu sebagai tugas undang-undang, tapi ada yang paling penting, kita ingin merubah status umat Islam yang tadinya miskin menjadi kaya, atau yang tadinya mustahik menjadi musaki. Kemudian yang ketiga, kemarin kami sudah melakukan audiens dengan beberapa lembaga amil zakat. Lembaga-lembaga ini adalah mitra kami, mitra Basnas dalam hal ini. Ke depan ini kita rencanakan bahwa semua lembaga amil zakat yang bergerak di Sulawesi Tenggara harus sinergi dengan Pemda dan Kementerian Agama dan Basnas itu sendiri. Tidak boleh mereka jalan sendiri. Karena kan saya kira muara semua kegiatan kita ini untuk kepentingan umat Islam, bukan kepentingan Basnas. Karena itu mereka harus berada dalam satu koridor besar untuk membangun umat Islam agar sama atau minimal umat Islam ini tidak terlalu banyak miskin lah. Sekali. Kemudian Pak berbicara tentang moderasi beragama nih, bagaimana pengaruh utama moderasi beragama dari Basnas sendiri? Baik, moderasi beragama intinya kan rukun. Nah untuk rukun itu salah satu yang harus dikikis habis itu kemiskinan.
Tidak ada jalan lain. Makin miskin sebuah masyarakat, makin miskin suatu komunitas, potensi untuk konflik itu besar, Bu. Iya. Makanya untuk meredam itu, maka salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan. Dan Basnas memiliki tanggung jawab itu bersama pemerintah dan Kemenak untuk membangun kerukunan itu lewat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Oke. Kemudian harapannya Pak bagi Basnas ke depan ini bagaimana? Nah, kami berharap ke depan ini pertama jumlah masyarakat Muslim yang miskin di daerah ini berkurang. Itu harapan pertama. Terus yang kedua, kami berharap ke depan ini setelah periode kepemimpinan ini berakhir, ada satu cenderamata yang kami persembahkan untuk daerah. Mungkin ada satu desa yang kami berhasil entaskan kemiskinannya. Mungkin ada sekian ribu mustahik yang kami jadikan muzaki. Itu barangkali yang ada di pikiran kami berlima, sehingga kami setiap saat itu ada agenda, setiap hari Senin itu rapat khusus. Ya. Karena itu kami sudah sepakati di Basnas Sulawesi Tenggara periode ini ada open management. Iya, baik. Kemudian tadi Pak, setelah melihat-lihat berkunjung di Geraha Moderasi Kemenak Sultra ini, barangkali bisa sedikit testimoni Pak, tanggapan tentang Geraha Moderasi ini. Saya tertarik. Ya. Dan ini akan kami adakan di Basnas Sulawesi Tenggara. Oh, begitu. Ya. Saya berpikir setelah masuk ke ruangan ini, wah luar biasa. Makanya itu, ini juga pekerjaan rumah dan kami dibuatkan hal yang membuat saya tidak bisa tidur. Ya. Ini penting sekali. Ini satu hal yang saya anggap keluarga besar Kanwil ini luar biasa, dia punya kreasi, sehingga dengan hal ini kita bisa meminimalisir biaya untuk publikasi. Iya, baik. Terakhir nih Pak, sedikit pesan-pesan moderasi bagi sahabat moderasi di Sulawesi Tenggara. Ya, saya berpesan kepada semua sahabat moderasi, mari kita jaga kerukunan. Karena kerukunan itu adalah aset penting dalam rangka membangun daerah. Iya. Daerah yang rukun, daerah yang aman, daerah yang makmur, gampang untuk melakukan apa saja. Tapi sebaliknya daerah yang kerukunannya terganggu, jangankan membangun, hidup saja kita dalam keadaan was-was. Karena itu semua insan yang ada di Sulawesi Tenggara, entah dia Muslim, entah dia non-Muslim, mari kita jaga kerukunan karena ini adalah kekayaan kita bersama. Iya, baik. Terima kasih Pak. Iya. Dan sebelum saya menutup, saya ingin kembali memperkenalkan satu gerakan yang luar biasa di Kemenak Sultra, yaitu gerakan Kemenak Sultra Bersahabat, bersih, religius, santun, harmonis, berbasis teknologi. Dalam tagline 3B, bersama, bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa, bersatu kita kuat, bersaudara kita rukun. Iya, terima kasih atas kehadirannya Pak. Sahabat moderasi, demikian bincang-bincang podcast Warta Moderasi kali ini. Bagi sahabat moderasi yang ingin mengetahui lebih jauh tentang berita dan informasi seputar Kemenak Sultra lainnya, silakan mengunjungi website kami di sultra.kemenak.go.id atau melalui kanal YouTube Warta Kemenak Sultra dan media sosial lainnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B.